sekarang kita masuk pada subpokok bahasan yang ketiga, yaitu pembangunan, perubahan, dan masalah-masalah sosial. Seperti sudah saya jelaskan di awal perkuliahan ini, bahwa pembangunan sebagai suatu bentuk perubahan sosial tidak hanya melihat hasilnya, apakah berupa output, luaran, atau dampak atau impact, tetapi sebagai suatu bentuk perubahan sosial, pembangunan juga dilihat sebagai suatu proses. Nah, dalam proses-proses perubahan sosial, maka di dalam subpokok bahasan ini kita bisa menempatkan bagaimana posisi pembangunan sebagai suatu perubahan berencana, perubahan sosial, dan dampaknya. Dampak dari suatu proses pembangunan sebagai bentuk perubahan sosial itu bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Tetapi dalam kuliah kali ini, saya akan menjelaskan bahwa dampak-dampak perubahan sosial yang negatif yang kita sebut dengan masalah sosial atau social problem. Banyak dampak-dampak perubahan sosial. Misalnya kita lihat ada persoalan kriminalitas, korupsi, prostitusi, kemiskinan, kesenjangan. Itu adalah dampak-dampak negatif dari perubahan sosial atau dampak-dampak dari pembangunan yang kita kategorikan sebagai dampak negatif. Dalam slide ini, saya ingin menunjukkan bagaimana pembangunan dan perubahan berencana dan masalah-masalah sosial sebagai negatif impact atau dampak negatif dalam perspektif perubahan sosial. Kuliah-kuliah kita sebelumnya, pada awal-awal kita kuliah sering membahas apa itu sumber-sumber penyebab-penyebab perubahan sosial. Maka di dalam penjelasan-penjelasan itu, seperti pada fungsi yang saya gambarkan pada slide yang pertama ini adalah fungsi Y sama dengan fungsi dari X1 X sampai Xn. Y adalah perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah adanya proses pembangunan atau perubahan berencana. Sehingga dalam fungsi ini, pembangunan perubahan berencana adalah merupakan faktor X sebagai independent variable dan perubahan sosial sebagai dependent variable. Itu sudah kita jelaskan, kita bahas dari perkuliah-kuliah sebelumnya. Perubahan sosial dilihat sebagai dependent variable dan banyak faktor yang mempengaruhi perubahan sosial tersebut. Nah, kali ini kita tidak hanya menempatkan perubahan sosial sebagai dependent variable, tapi kali ini kita ingin menempatkan perubahan sosial sebagai independent variable. Maka fungsinya berubah, Z sama dengan fungsi Y1 sampai ke Yn. Perubahan sosial menjadi sumber-sumber atau penyebab terjadinya masalah-masalah sosial atau negative impact. Salah satu bentuk dari terjadinya perubahan sosial adalah munculnya masalah-masalah sosial. Sehingga dalam fungsi yang kedua, perubahan sosial tidak ditempatkan sebagai independent variable, tapi ditempatkan sebagai dependent variable. Maaf, perubahan sosial tidak ditempatkan sebagai dependent variable, tapi perubahan sosial ditempatkan sebagai independent variable, dan dependent variable-nya adalah masalah-masalah sosial atau dampak negatif. Ada 3 ilustrasi yang akan saya sampaikan di dalam penjelasan bagaimana menempatkan pembangunan sebagai suatu perubahan berencana, perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial. Ilustrasi yang pertama adalah
merujuk pada tulisan Summers dan Branch tentang Economic Development and Community Social Change. Sedangkan yang kedua adalah tentang pembangunan ekonomi pada masyarakat Tengger. Dan yang ketiga adalah ilustrasi tentang program pembangunan pertanian dalam kerangka ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Baik, yang pertama kita melihat dari tulisannya Summers dan Branch tentang Economic Development and Community Social Change. Jadi di dalam tulisan ini dari judulnya kita bisa melihat ada pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Di dalam tulisan ini bagaimana dampak dari pembangunan ekonomi dan perubahan-perubahan sosial. Summers dan Branch di dalam tulisannya menyatakan bahwa pembangunan ekonomi selama ini bagi masyarakat pedesaan telah menimbulkan kesenjangan, dan tidak hanya kesenjangan atau ketimpangan secara geografis, tetapi juga ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi. Proses-proses pembangunan pada masyarakat pedesaan, pada rural community, menurut Summers dan Branch, telah menyebabkan, tadi saya katakan, timbulnya tidak hanya kesenjangan geografis, tapi juga kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi akibat pembangunan. Terjadi proses urbanisasi. Masyarakat di desa bergerak pindah ke perkotaan. Anda mungkin masih ingat di dalam kuliah kependudukan ada push faktor dan ada pull faktor. Ada faktor penekan di desa, tidak ada kesempatan kerja, lahan pertanian yang semakin berkurang, kepemilikan lahan dikuasai oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, sehingga menyebabkan terjadinya urbanisasi, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, sehingga terjadi proses-proses urbanisasi. Penduduk di perkotaan, populasi semakin bertambah, di pedesaan terjadi kemiskinan, maka terjadi proses-proses urbanisasi. Nah, ini adalah satu dampak dari pembangunan ekonomi pada masyarakat pedesaan yang disebut sebagai community social change. Yang tadi dikatakan social problem, masalah sosial yang terjadi adalah ketimpangan geografis, kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat desa dan kota, timbulnya kemiskinan, tidak hanya kemiskinan di pedesaan tetapi juga dengan pengaruh urbanisasi, jumlah orang miskin juga di perkotaan semakin bertambah. Oleh karena itu, Summers dan Branch menawarkan supaya mengurangi ketimpangan geografis sebagai masalah sosial, kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial, kemiskinan sebagai masalah sosial, maka menurut mereka perlu dikembangkan industrialisasi pedesaan, sehingga masyarakat tidak berpindah dari desa ke kota. Dengan industrialisasi pedesaan menciptakan lapangan kerja dan juga menciptakan peluang usaha. Industrialisasi pedesaan bisa terkait dengan pertanian, kita sebut dengan agroindustri, tapi bisa juga tidak terkait dengan pertanian yang menjadi ciri khas atau yang berakar pada masyarakat pedesaan. Memang agak berbeda pada daerah-daerah pedesaan di perbatasan perkotaan, kota dan desa, daerah-daerah transisi, mungkin lebih banyak berkembang industri-industri yang tidak terkait dengan pertanian. Tetapi pada masyarakat di rural area, di benar-benar daerah pedesaan, di desa rural, dikembangkanlah industri pedesaan yang terkait dengan pertanian yang kita sebut dengan agroindustri. Dengan industri pedesaan ini, menurut Summers dan Branch, akan mengurangi kesenjangan, ketimpangan, dan kemiskinan
Karena di desa terjadi proses-proses produksi tidak hanya di on-farm-nya tetapi juga di off-farm. Ada usaha-usaha pengolahan pertanian dan terkait juga dengan aktivitas non-pertanian yang terkait dengan aktivitas pertanian seperti bengkel misalnya. Dengan ini menciptakan lapangan kerja, kesempatan kerja, dan peluang berusaha. Jadi di dalam tulisannya Summers sebenarnya menawarkan industrialisasi pedesaan untuk memecahkan masalah-masalah sosial sebagai dampak dari pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan di perkotaan. Dengan menempatkan atau melakukan industrialisasi pedesaan sebagai suatu kebijakan, yakni menempatkan industri di pedesaan dan kota-kota kecil, maka muncullah program-program industrialisasi pedesaan. Di dalam proses-proses pembangunan seperti ini, maka selain memecahkan masalah-masalah sosial, sebenarnya di dalam proses-proses perubahan berencana atau pembangunan juga memunculkan perubahan-perubahan sosial yang baru, yaitu menciptakan lapangan kerja, kesempatan kerja, dan peluang berusaha. Dan secara metodologis kita dapat mengidentifikasi dari kebijakan-kebijakan menempatkan industri di pedesaan dan kota-kota kecil, seperti disebut dengan program industrialisasi pedesaan, yang tadi saya jelaskan tidak hanya di on-farm, tapi juga di off-farm atau non-farm, maka terjadi proses-proses peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Sehingga secara metodologis ada indikator-indikator perubahan sosial yang dapat kita telaah, yang digambarkan oleh Summers dan Branch. Terjadi perubahan-perubahan pola-pola pekerjaan yang tadinya hanya di on-farm juga sekarang ada di off-farm, industri pengolahan misalnya. Terjadi peningkatan pendapatan karena ada nilai tambah. Dan dari sisi populasi, semula ada pergerakan penduduk dari desa ke kota, sekarang kembali lagi karena ada lapangan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan. Dan pertanian berkembang tidak hanya di on-farm-nya, tadi saya katakan juga di off-farm dan terkait dengan non-farm-nya. Kemudian dalam konteks peluang berusaha, berkembanglah bisnis-bisnis lokal. Ya, dalam konteks ekonomi lokal, muncul champion-champion di rural area, di daerah pedesaan. Dan juga meningkatkan pelayanan publik, sehingga karena memunculkan sektor-sektor publik yang baru di dalam masyarakat pedesaan. Selanjutnya, Summers dan Branch juga menjelaskan bahwa dalam proses-proses perubahan sosial yang tadi saya katakan semula ada masalah sosial di pedesaan, maka dipecahkan dengan kebijakan industrialisasi pedesaan. Dengan adanya kebijakan industrialisasi pedesaan menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang tadi sudah saya jelaskan, mulai dari perubahan-perubahan pola-pola pekerjaan, pendapatan, sampai pada perubahan-perubahan di sektor publik. Dan di dalam kajian-kajian seperti ini, maka ada variabel-variabel perubahan yang dapat kita telaah. Ya, dalam pola-pola pekerjaan misalnya digambarkan bagaimana jumlah angkatan kerja, ya, tingkat migrasi yang keluar, jadi migrasi keluar menjadi migrasi masuk, karena ada penyerapan tenaga kerja. Begitu pula dalam perubahan pada pendapatan, bisa diukur dari pendapatan per kapita rumah tangga, mengukur tingkat kesejahteraan dan peranan pasar lokal. Kemudian dari sisi populasi, terjadi pertumbuhan penduduk, perubahan struktur penduduk dan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi pertanian, ada perubahan tata guna lahan. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa menyebabkan perluasan areal pertanian. Selain ada proses intensifikasi, juga terjadi proses ekstensifikasi. Kemudian bisnis lokal semakin berkembang, diindikasikan dengan variabel terciptanya kesempatan kerja dan peluang berusaha. Dan pada sektor publik, peranan birokrasi, pelayanan publik, dan pajak mungkin lebih meningkat. Ini yang dapat kita lihat. Jadi
Di dalam tulisan Summers dan Branch memang digambarkan bahwa intinya proses pembangunan pembangunan ekonomi telah menimbulkan masalah-masalah sosial di pedesaan yang digambarkan dengan adanya tidak hanya ketimpangan geografis tetapi juga kesenjangan sosial ekonomi sampai pada bertambahnya penduduk miskin. Apa jalan keluarnya? Ya, Summers dan Branch mengatakan perlu kebijakan industrialisasi pedesaan. Bagaimana memanfaatkan industri di desa dan kota-kota kecil yang dekat pedesaan, sehingga bisa menciptakan perubahan-perubahan sosial yang tadi digambarkan, mulai dari pola-pola pekerjaan, pendapatan, sampai pada sektor publik. Jadi intinya, dari tulisan ini kita bisa menangkap bahwa pertama, perubahan sosial dan konteks ini adalah pembangunan ekonomi dipandang sebagai independen variabel. Dampaknya yaitu masalah sosial seperti kemiskinan, kemudian kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, sampai pada ketimpangan geografis itu dipandang sebagai dependent variabelnya, yaitu sebagai masalah-masalah sosial. Tetapi dapat kita lihat bagaimana memecahkan masalah sosial itu. Masuk kembali kebijakan-kebijakan apa yang kita sebut tadi industri pedesaan sebagai suatu perubahan berencana dalam konteks pembangunan, dia kembali ditempatkan sebagai independent variable sehingga menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang baru, independent variable yang diidentifikasi perubahan pada pola pekerjaan, pendapatan sampai pada sektor publik. Dan di sini dijelaskan ketika kita ingin memaparkan bagaimana perubahan-perubahan pada pola-pola pekerjaan sampai pada sektor publik, ditunjukkan apa variabel-variabel perubahan yang perlu kita identifikasi dan kaji dalam proses-proses perubahan tersebut. Ilustrasi yang kedua adalah kasus Geger Tengger, perubahan sosial dan perkelahian politik yang ditulis di dalam bukunya oleh Hefner tahun 1999. Robert Hefner menggambarkan sejarah tentang keadaan di Pegunungan Tengger, Kabupaten Pasuruan, yang sejak zaman kejayaan Hindu di Jawa sampai periode awal Orde Baru. Dalam tulisannya, Hefner menggambarkan eksistensi Hinduisme di Jawa sampai dengan saat keruntuhannya, yang ternyata tidak berpengaruh pada eksistensi Hinduisme Tengger. Selanjutnya, Hefner menyoroti pasang surut ekonomi di Tengger akibat dari pergantian penguasa maupun politik yang pada akhirnya membawa perubahan sosial budaya di masyarakat Tengger. Hefner juga menjelaskan bahwa bagaimana terjadi proses perubahan sosial di Pegunungan Tengger, terutama stratifikasi yang semakin mencolok antara petani kaya dan petani miskin. Digambarkannya pada tahun 1960-an, petani pegunungan mengalami kemandekan dan krisis akibat dari kebijakan yang datang dari luar serta merosotnya keadaan ekologis. Bukan karena irasionalitas petani atau watak tradisional yang pekat. Karena pada tahun 70-an, revolusi hijau yang digalakkan pemerintah memang dapat meningkatkan produktivitas dengan panca usaha, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, penggunaan obat-obatan, mengatur jarak tanam, dan irigasi, namun tidak dapat menghentikan erosi yang terjadi di pegunungan. Jadi, selain terdapat perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, yaitu perubahan sosial masyarakat Tengger, perubahan juga terjadi pada keadaan alam di Pegunungan Tengger. Ilustrasi yang ketiga adalah pada kasus program pembangunan pertanian kita. Kini di dalam regulasi kita dikenal konsep ketahanan pangan, yang di dalamnya diartikan ada kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Meskipun kita paham bahwa konsep ketahanan pangan itu berbeda dengan konsep kedaulatan pangan.
Oleh sebab itu, kita perlu memahami bagaimana persoalan-persoalan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan ini menjadi penting di dalam proses-proses pembangunan pertanian. Di dalam konteks perubahan sosial, ini adalah suatu proses perubahan berencana yang kita sebut sebagai pembangunan pertanian. Ya, apakah kita menggunakan konsep ketahanan pangan atau kedaulatan pangan? Meskipun tadi saya sudah jelaskan di dalam regulasi kita menganut bahwa ketahanan pangan di dalamnya ada kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam ilustrasi yang ketiga. Merujuk pada Deklarasi Roma tentang ketahanan pangan dunia dan KTT Pangan Dunia 1996, ketahanan pangan diartikan adalah sesuatu yang terwujud apabila semua orang setiap saat memiliki akses secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya bagi kehidupan yang aktif dan sehat. Jadi kata kuncinya adalah memiliki akses. Ada yang menafsirkan tidak peduli di mana sumber pangan tersebut, bisa dari import atau dari sumber-sumber dari dalam suatu negara atau bangsa. Nah, terwujudnya konsep ketahanan pangan ini juga tidak bisa lepas dari realitas perkembangan perdagangan internasional tentang pangan. Ketika itu diakui bahwa ketahanan pangan adalah sistem yang efisien untuk perdagangan pangan internasional yang merupakan komponen vital guna menjamin ketahanan pangan dunia. Strategi ketahanan pangan nasional harus diletakkan dalam kerangka perdagangan internasional. Kalau kita merujuk pada WTO, World Trade Organization tahun 2002. Akan tetapi realitas yang terjadi pada tahun 1960, negara-negara berkembang adalah pengekspor pangan dan produk pertanian dunia dengan surplus perdagangan pangannya mencapai 7 miliar US dollar per tahun. Dalam perkembangannya, pada tahun 1980-an terjadi pergeseran peran dan mulai awal 1990-an, negara-negara berkembang menjadi negara importir neto. Sedangkan negara-negara industri maju justru menguasai produksi dan perdagangan pangan dunia. Pada saat itu, 70% negara berkembang menjadi tergantung pada impor pangan. Dan diperkirakan pada tahun 2025 akan terjadi defisit pangan sebanyak 120 juta ton terjadi di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Sub-Sahara Afrika. Dan sebaliknya, Amerika Utara, Australia, Eropa Barat, Soviet, dan Amerika Latin mengalami surplus. Hal ini dari perspektif politik ekonomi memang merupakan kesepakatan internasional yang berdasarkan kesepakatan tersebut mengontrol ketahanan pangan yang bergeser dari ranah publik ke ranah private. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 90% perdagangan pangan dikuasai oleh 5 multinational corporation. 90% pasar benih dan input pertanian dikuasai oleh 6 multinational corporation. Dan ketika terjadi krisis pangan tahun 2008 dan 2011 sebenarnya, perdagangan pangan dunia juga menanggung keuntungan 55-189%. Padahal pada saat itu terjadi suatu yang sangat kontradiktif di mana terjadi permasalahan besar pada masyarakat negara-negara Arab di Timur Tengah sampai dengan pergantian rejim yang berkuasa yang kita ingat apa yang disebut dengan Arab Spring. Selain itu, keuntungan juga ditanggung dari benih dan herbisida mencapai 21-54%, pupuk
186 sampai 1200% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, hal inilah yang menjadi suatu latar belakang problematik dengan penggunaan konsep ketahanan pangan. Berbeda dengan konsep ketahanan pangan yang diartikan sampai sejauh mana masyarakat punya akses terhadap sumber pangan, maka dalam konsep kedaulatan pangan yang muncul pada tahun 1996 dimotivasi dalam kerangka kebijakan dan wacana untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Konsep ini berkembang cepat dan diadopsi oleh organisasi petani, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya, termasuk juga organisasi internasional seperti PBB, ya, dan WHO, dan sedikit terkait dengan politik formal. Dalam konteks kedaulatan pangan, dalam konsep kedaulatan pangan, dikatakan bahwa kedaulatan pangan ini sangat penting dalam konsep politik, ya, karena memfokuskan berorientasi pada meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Nah, kalau tadi kedaulatan pangan, ketahanan pangan lebih mementingkan yang penting masyarakat bisa akses, tapi dalam konteks kedaulatan pangan adalah bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat petani, berdaulat, ya, mulai dari menentukan bibit, bercocok tanam, ya, memasarkan, sampai kepada bagaimana perdagangan dari pangan tersebut. Ini berbeda dengan apa yang kita sebut tadi dengan ketahanan pangan. Berbeda dengan konsep ketahanan pangan, pemahaman tentang kedaulatan pangan, apabila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pangan, dinyatakan bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat, yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal. Nah, di sini ada dua entitas, yaitu negara dan masyarakat. Dengan penekanan secara mandiri dan menjamin hak atas pangan bagi rakyat, maka kedaulatan pangan bisa kita lihat secara hierarki, mulai kedaulatan di tingkat keluarga dan rumah tangga, tingkat kelompok, organisasi, tingkat komunitas, sampai pada tingkat atau level atau aras nasional. Penekanannya adalah pada kemandirian dan menjamin hak atas pangan bagi rakyat. Itu yang membedakan dengan ketahanan pangan yang lebih menekankan kepada akses. Konsep ini muncul pada tahun 1996 sebagai suatu kerangka kebijakan dan wacana untuk mengangkat kesejahteraan petani kecil. Berkembang cepat dan diadopsi oleh berbagai organisasi petani, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya, termasuk PBB, FAO, dan WHO. Beberapa pengamat dan beberapa ahli seperti Lee pada tahun 2008 menyatakan konsep ini sedikit terkait dengan politik formal, karena ada keberpihakan kepada kesejahteraan petani kecil. Tapi apapun konsep kedaulatan pangan, menurut Winfur dan Jensen 2005, bahwa kedaulatan pangan adalah hal yang esensial dalam konsep politik. Berikutnya, secara konseptual, saya akan menjelaskan perbedaan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Di dalam matrik ini ada 4 elemen yang membedakan. Pertama, model produksi, model perdagangan, pendekatan, dan paradigma yang menjadi rujukan.
Kalau di dalam konsep ketahanan pangan, ya, model produksinya berbasis dari pertanian industri. Tapi kalau di dalam kedaulatan pangan, basisnya adalah agroekologi. Ya. Berbeda. Jadi pertanian industri, sedangkan kedaulatan pangan berbasis pada model produksi pada agroekologi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, mana yang lebih banyak mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan ekologi, tentu konsep kedaulatan pangan. Faktor pelestarian, sustainability dipertimbangkan. Sedangkan dalam konsep ketahanan pangan, pertanian industri mungkin lebih berorientasi pada produktivitas. Elemen kedua adalah model perdagangan. Dalam konsep ketahanan pangan, ya, model perdagangannya adalah perdagangan liberal. Ya, merujuk pada World Trade Organization. Jadi hubungan antar negara tadi sudah digambarkan antara negara industri maju dengan negara berkembang. Ini jadi perdagangan pangan dunia yang tadi sudah saya gambarkan, ya, dikuasai tidak lagi oleh sektor publik tapi sudah sektor private. 5-6 multinational corporation sudah menguasai akibat model perdagangan liberal ini. Sedangkan di dalam kedaulatan pangan, model perdagangannya ada pasar lokal dan ada proteksi, ya, perlindungan oleh negara terhadap petani, khususnya petani pangan. Kemudian elemen yang ketiga adalah pendekatan. Kalau di dalam ketahanan pangan, pendekatannya adalah trade-related aspect of intellectual property rights. Jadi bagaimana inovasi-inovasi muncul, ya, inovasi itu diberikan hak-hak intelektual dan ada property rights, ya. Di situ ada trade-related aspect of intellectual property rights-nya, ya. Sedangkan di kedaulatan pangan, pendekatannya adalah sumber daya genetik pertanian bersifat komunal dan anti paten. Artinya kalau di ketahanan pangan lebih individual private, tetapi dalam kedaulatan pangan pendekatannya lebih komunal, ya, dengan sumber daya genetik pertanian dan anti paten. Jadi kalau kita lihat pendekatannya ketahanan pangan kuat dengan patennya, sedangkan kedaulatan pangan anti paten. Kalau di sini di ketahanan pangan mengatakan bahwa itu adalah produk intelektual dari private, sedangkan di kedaulatan pangan lebih mengatakan bahwa itu adalah produk-produk komunal, sehingga mereka anti paten. Nah, paradigmanya yang menjadi rujukan kalau ketahanan pangan adalah economic rationalism, jadi ekonomi rasional, sedangkan dalam kedaulatan pangan ada green rationalism. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kedaulatan pangan lebih mempertimbangkan persoalan baik secara lingkungan dan ekologi tentang sustainability. Tapi dalam konteks ketahanan pangan lebih melihat bagaimana ada hubungan antara sumber-sumber pangan dengan konsumen di dalam kerangka economic rationalism yang diatur secara liberal oleh perdagangan pangan yang kita lihat pada tahun-tahun yang awal 90-an sudah dikuasai oleh multinational corporation. Persoalan apakah menggunakan konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di dalam suatu proses perubahan berencana. Dalam konteks ini saya menjelaskan dalam konteks pembangunan pertanian, khususnya pangan. Menarik kalau kita lihat bagaimana realitas yang terjadi saat ini, yaitu tentang pandemi COVID-19. Pertanyaan, apakah pandemi COVID-19 yang terjadi secara global, hampir semua negara, ya, termasuk kita di Indonesia, akan menimbulkan krisis pangan? Ini menjadi pertanyaan menarik. Sehingga kedua konsep tadi bisa kita analisis, mana yang lebih relevan untuk kita gunakan, ya, yang terkait dengan pandemi COVID-19. Kita paham bahwa krisis COVID-19 telah menimbulkan dampak baik pada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Satu contoh misalnya ketika dampak
dari COVID-19 terjadi di perkotaan, apa yang bisa kita lihat saat ini adalah banyak warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan, buru-buru mengalami pemutusan hubungan kerja, PHK, karena banyak perusahaan yang tutup, ya. Industri-industri tertutup karena dampak dari pandemi COVID-19. Ya. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa mereka sekarang mengalami kesulitan. Dalam konteks pangan, tidak ada pekerjaan, pendapatan berkurang, bahkan tidak punya pendapatan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan pangan. Itu di perkotaan. Di pedesaan memang kita belum melihat bagaimana dampak dari COVID-19 itu terhadap pemutusan hubungan kerja, ya. Tapi yang terjadi adalah karena di perkotaan, ya, terjadi tadi pemutusan hubungan kerja, tidak punya pendapatan atau pendapatan menurun, maka di pedesaan yang memproduksi hasil pertanian, misalnya beras, pangan, itu pada musim panen kali ini produksi melimpah, harga jatuh karena serapannya sangat rendah. Karena permintaan di pasar itu turun, bahkan berkurang karena tidak ada aktivitas di perkotaan, termasuk aktivitas di industri, ya, rumah makan dan rumah tangga misalnya. Itu menyebabkan daya serap terhadap produk beras di pedesaan. Jadi kalau kita lihat krisisnya yang terjadi, kita lihat di perkotaan terjadi krisis dalam konteks kesehatan, bagaimana menanggulangi pandemi COVID-19, tapi ini berdampak secara ekonomi kepada masyarakat pedesaan. Sehingga kita bisa melihat bahwa krisis COVID-19 ini mengindikasikan bahwa kita mengalami krisis antisipasi. Tidak cepat gitu. Ya. Terjadi implikasi serius. Pandemi COVID-19 membatasi lalu lintas dan perdagangan internasional. Padahal kita tahu selama ini kita juga sangat bergantung pada pangan impor. Beras, gula, gandum, ya, jagung. Ya. Nah, kalau kita melihat pelajaran dari krisis pangan tahun 2008 dan 2011 seperti yang saya ceritakan tadi, ada kecenderungan negara-negara eksporti pangan menutup ekspornya. Mereka lebih mementingkan bahwa pangan hanya untuk kebutuhan domestiknya. Apabila krisis pangan ini berulang, karena terjadi secara global, juga ditambah dengan resesi ekonomi, maka dunia rentan dalam ketidakpastian. Nah, dalam hal ini, arsitektur politik global dan nasional akan didominasi oleh politik pangan. Pertanyaannya, kalau kita kembali kepada konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, dalam kasus seperti pandemi COVID-19 yang sedang kita alami bersama ini, mana yang lebih relevan kita gunakan di dalam pembangunan pertanian kita, khususnya pangan, menggunakan konsep ketahanan pangan atau kedaulatan pangan? Dari penjelasan saya tadi, maka bisa kita nyatakan bahwa pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial. Nah, perubahan-perubahan sosial sebagai independent variable telah menimbulkan dampak negatif. Ya. Apa yang saya jelaskan tadi menggambarkan terjadi krisis ekonomi, ya, akibat dari pandemi, ya, misalnya dilakukan PSBB, ya, terjadi krisis ekonomi. Maka itu kalau kita lihat sekarang kebijakan pemerintah kita tarik ulur, ketat longgar, ya, karena ini mempertimbangkan terjadi krisis ekonomi dan pertanyaannya, apakah menimbulkan krisis pangan? Nah, kalau kita lihat sampai saat ini adalah dalam konteks terjadinya pandemi 19, terjadi pandemi COVID-19, itu kita lihat
Ya, kita di Indonesia sebagai satu negara tampaknya lemah, antisipasinya terlambat, kurang sigap dan sebagainya. Tetapi masyarakatnya cukup kuat. Banyak upaya-upaya solidaritas yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan persoalan-persoalan. Ya. Kalau kita rujuk dari tulisan Saint Priest, The World Giving Index, Indonesia negara paling dermawan, bagaimana David Bernstein menunjukkan munculnya organisasi-organisasi baru, sampai kita lihat tulisan klasik dari Clifford Geertz tahun 93 tentang evolusi pertanian, ya, bagaimana membagi risiko dan sebagainya itu digambarkan dalam tulisan tersebut. Nah, apa yang terjadi? Ya, masyarakat yang kuat tapi negara lemah. Ini juga sebagai satu bentuk bagaimana kita memahami peran negara dan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Implikasinya apa? Solidaritas emosional yang bersifat spontan dalam bangsa ini sangat kuat. Tetapi solidaritas fungsional yang bersifat terstruktur, misalnya birokrasi, melalui tata kelola negara itu lemah. Sehingga kekuatan-kekuatan modal sosial, gerakan distribusi kesejahteraan yang spontan, melampaui jaringan-jaringan institusi negara muncul ke permukaan. Dan ini bergerak dengan cepat. Nah, dalam konteks kedaulatan pangan, dalam konteks pangan, di tengah krisis COVID-19, kita seharusnya mendesain kembali kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan primer sesuai dengan amanat konstitusi. Perlu kedaulatan pangan. Bayangkan apabila negara-negara eksportir menutup ekspornya. Ya, negara-negara eksportir pangan menutup ekspornya, kita tidak bisa lagi mengimpor beras dan produk-produk pangan lainnya dari negara-negara eksportir tersebut. Maka perlu kedaulatan pangan, yakni kedaulatan petani di berbagai aras level atas pangan. Mulai dari input, berdaulat, proses produksi, sistem perdagangan, hingga konsumsi. Ya. Kenapa? Karena kita masih punya kelemahan. Solidaritas emosional dan gagasan inovatif di tingkat masyarakat tak tersambung dengan soliditas fungsional, kebijakan birokrasi, dan kapasitas tata kelola di ranah negara. Maka itu diperlukan kerangka soliditas yang bersifat fungsional melalui perbaikan tata kelola negara dalam kerangka kolaborasi, dan perlu kekuatan-kekuatan artikulator dan penekan yang efektif agar gagasan dan aksi konstruktif di tingkat masyarakat dapat diakomodir dan diaktualisasikan dalam kebijakan dan praktik kenegaraan. Dalam ilustrasi yang ketiga ini saya ingin menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi. Ya, salah satu penyebabnya yang mempercepat perubahan-perubahan sosial itu adalah, dalam konteks sekarang ini kita melihat adalah pandemi COVID-19. Ya. Ketika perubahan sosial terjadi, yang tadi disebabkan oleh, salah satunya oleh pandemi COVID-19, ya, menimbulkan perubahan-perubahan sosial, dan ketika perubahan sosial kita tempatkan sebagai independent variable, maka muncul masalah-masalah sosial tadi. Kita lihat tidak hanya terjadi krisis ekonomi, tetapi juga sampai terjadi krisis pangan. Maka dalam konteks ini, kebijakan harus diubah. Tampaknya, nah, kalau tadi lihat perkiraan tahun 2025 terjadi krisis pangan, maka sudah selayaknya kita sebagai suatu negara, mulai dari level aras nasional sampai pada aras komunitas, organisasi, kelompok, dan rumah tangga, berorientasi pada kedaulatan pangan. Ya, kedaulatan petani di berbagai aras atas pangan, dari input sampai konsumsi. Kita harus mempunyai kedaulatan dalam memproduksi pangan, sehingga dengan cara ini kita tidak lagi menggunakan konsep akses terhadap sumber pangan, tapi kita berdaulat atas pangan tersebut. Nah, oleh karena itu, ini sebagai suatu proses pembelajaran sosial, ya, bagi kita dalam konteks pangan, bahwa tampaknya ketahanan pangan tidak cukup, perlu kedaulatan pangan. Anda bisa bayangkan apabila terjadi krisis ekonomi, ya,
kemudian terjadi krisis pangan, ya, tidak hanya di perkotaan dan di pedesaan, maka kita lihat 2-3 bulan yang akan datang masih bisa bertahan. Pasca pandemi COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa diskusikan. Apakah kita masih bertahan dengan konsep ketahanan pangan atau kedaulatan pangan? Nah, ilustrasi yang ketiga ini saya menempatkan pilihan ketahanan pangan atau kedaulatan pangan sebagai suatu orientasi di dalam perubahan berencana, khususnya di dalam pembangunan pertanian, lebih khusus lagi dalam konteks pembangunan pangan di Indonesia. Nah, 3 ilustrasi ini, sekali lagi saya ingin mengatakan ada satu proses. Pertama, menempatkan perubahan sosial sebagai dependent variable, dengan faktor-faktor penyebab perubahan sosial itu sebagai independent variable. Tapi kemudian kita menempatkan perubahan sosial sebagai independent variable, dan dependent variable-nya adalah apa yang kita sebut tadi, masalah-masalah sosial. Ilustrasi pertama menggambarkan bagaimana persoalan ketimpangan geografis, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, munculnya kemiskinan di pedesaan. Ya. Kemudian ilustrasi yang kedua, bagaimana pembangunan ekonomi pada masyarakat tradisional, terutama pada masyarakat Tengger, memunculkan apa yang disebut dengan geger Tengger. Ada perkelahian politik di situ. Masyarakat yang lebih egaliter berubah menjadi masyarakat yang non-egaliter, terstratifikasi, sehingga di dalamnya menurut Hefner terjadi perkelahian politik. Istilah lain dengan konflik yang terjadi dalam komunitas masyarakat tradisional Tengger. Sedangkan yang ketiga, kita melihat bagaimana pandemi COVID-19 sebagai salah satu faktor penyebab perubahan sosial, dan perubahan sosial itu dilihat sebagai independent variable, maka yang terjadi adalah dampak-dampak negatif yang tadi saya gambarkan, terjadinya krisis ekonomi, kemudian krisis pangan, dan mungkin menjalar pada krisis-krisis yang lain. Dan ini menempatkan bahwa perubahan sosial sebagai independent variable dan masalah-masalah sosial seperti krisis pangan, krisis ekonomi tadi sebagai dependent variable. Ini yang menarik di dalam studi perubahan sosial. Saya ingin katakan studi-studi yang menempatkan perubahan sosial sebagai dependent variable sudah banyak. Yang menarik sekarang adalah bagaimana menempatkan perubahan sosial sebagai independent variable. Saya sudah jelaskan bahwa perubahan sosial sebagai independent variable, salah satunya adalah pembangunan sebagai perubahan berencana, bisa menimbulkan dampak positif dan bisa menimbulkan dampak negatif. Akan tetapi pada ilustrasi yang ketiga saya menunjukkan, seandainya pembangunan pertanian kita berorientasi pada ketahanan pangan, test case pada konteks pandemi COVID-19, apakah pilihan terhadap ketahanan pangan sebagai suatu kebijakan masih relevan? Atau kita beralih kepada kedaulatan pangan, pemenang sendiri? Karena kita khawatir kita sangat tergantung oleh perdagangan pangan internasional, yang data sudah menunjukkan bahwa sebenarnya perdagangan pangan internasional juga sudah bergeser dari ranah publik ke ranah private. Ini yang cukup mengkhawatirkan, apalagi dengan perkiraan pada tahun 2025 akan terjadi krisis pangan, termasuk di kita di Asia Tenggara. Demikianlah kuliah kita pada hari ini dengan topik perubahan berencana, pembangunan, perubahan, dan masalah-masalah sosial. Semoga materi ini bermanfaat. Nanti dalam perkuliahan selanjutnya kita bisa diskusikan ya, mengenai perubahan berencana, pembangunan, perubahan, dan masalah-masalah sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mata kuliah ini bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.